Ya Kak, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali ya Kak di tatap maya kita yang keempat ya Kak ya. Yang keempat di hari Jumat ini kita 1 JP 45 menit, berarti 40 menit ke depan kita akan membahas tentang refleksi dari modul 1 hingga modul 3 ini. Eh, Sebelum kita lanjut ke materi kita Kakak ya, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Kak. Silakan Kak. Kita minta Kak Resi ya Kak ya. Mimpin doanya Kak Resi. Kita gantian kita Kak ya. Buka mic-nya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai Zoom hari ini, angka baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih untuk Kak Resi atas pemimpinan doanya. Semoga Zoom kita, pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke Kak, saya izin share screen dulu ya Kak ya. Sekali lagi Kak, mohon Kakak yang bisa menghubungi Pak Wannya Kak, tolong dihubungi Kak. Oke Kakak ya. Sekarang kita masuk ke dalam modul 1.1 lagi. Pasti kakak-kakak bertanya, nah kemarin kan kita udah masuk ke dalam modul 1.3 kok kembali lagi ke modul 1.1. Pasti ada yang bertanya seperti itu. Nah, jawabannya seperti ini kakak ya. Di modul 1.1 hari ini yang berjudul refleksi untuk perubahan diri guru PJOK. Nah, tatap maya yang ketiga ini kepenguatan pemahaman kita sebagai guru PJOK, di mana kita merefleksi bagaimana perubahan paradigma diri kita sebagai guru PJOK yang sebelumnya tidak belum, mungkin banyak yang belum paham bagaimana itu pembelajaran berpusat pada peserta didik seperti yang kemarin gitu kan, apalagi itu pembelajaran diferensial dan sebagainya. Ubah mindset kita, pola pikir kita yang dulunya yuk kita biasanya kan tidak merubah pola pikir kita aja, tapi juga merubah pola pikir orang lain tentang PJOK atau apa itu PJOK gitu kan, artinya diagasi anakku bola lah selesai itu mah kan gitu. Jadi intinya tidak seperti itu ya kakak-kakak semua ya. Nah, kembali kita ingatkan dalam kesepakatan bersama, yang pertama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah ini kakak-kakak ya, tujuan dari modul 1 yang refleksi ini, tujuan luasnya memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir pelatihan ini, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Nah, ini tujuannya. Tujuan pembelajaran khusus atau dari modul ini, setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu pertama, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, sini ya kayak tujuan dari sesi kita hari ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Kan ada kakak ya,
di tugas 1.1 sampai 1.3 itu kan ada beberapa pertanyaan. Nanti kan ada yang di kolom-kolom di tengah itu Kak tulis jawaban. Itu bagaimana kita menulis refleksi dari modul 1 sampai modul 3. Nah, ini agenda kita hari ini cuma 2 Kakak ya. Analisis tulisan refleksi, berbagi hasil analisis. Nah, di sini analisis tulisan refleksi. Nah, di analisis tulisan refleksi ini kita akan menganalisis tulisan-tulisan yang telah kita tulis di pembelajaran sebelumnya ya. Nah, di sini. Nah, gunakan pertanyaan. Nah, gunakan pertanyaan berikut untuk analisis. Nah, yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Kemudian yang kelima, bagaimana seharusnya saya menulis refleksi yang lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Yang keenam, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Nah, kakak-kakak, ini ada 6 pertanyaan pemantik. Nah, 6 pertanyaan pemantik ini silakan kakak jabarkan jawaban kakak di kolom Jamboard. Nah, link Jamboardnya ini saya copy di kolom chat kakak ya. Silahkan kakak-kakak klik. Nah, itu. Silahkan kakak ya. Di Jamboard itu yang halaman pertama. Nah, di halaman pertama itu kan ada refleksi perubahan paradigma diri. Yang pertama, to do, doing, dan done. Kakak lanjut aja kakak di halaman yang keduanya kak. Di situ ada pertanyaan bagaimana kakak menulis refleksi selama mengikuti pelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya refleksi dilakukan? Nah, itu kakak silakan kakak ke itu Jamboardnya aja kakak ya. Saya apanya di Jamboard di sini. Share screen Jamboardnya. Udah bisa dibuka Jamboardnya kak? Kasih jempol kak kalau bisa kak. Udah bisa kak ya Jamboardnya dibuka? Halo kak. Nggak bisa Kak Peri. Nggak bisa. Oh yang lain bisa kak? Tolong kak. Nggak bisa ya? Sebentar kak. Halo nih bentar kak ya. Bentar kak ya. Kalau ini masih nggak bisa kak? Mana ya ini salin? Masih nggak bisa kak?
Masih nggak bisa kak? Tolong kak. Kamu sehat ini sekali. Coba, coba link yang di bawah kak. Link yang di bawah masih juga nggak bisa kak? Aduh, bisa ya. Bentar, kak ya. Minta akses batu kan. Bapak Minta akses ya. minta akses. Oh iya, bentar kak, bentar kak. Yo. Sebentar. Nggak bisa dong. Bentar kak. Oh, oke. Udah kak. Coba di refresh kak. Bentar, saya saling link aja. Bentar, ulang lagi kak. Bentar kak. Coba yang di bawah kak. Yang paling bawah klik kak. Bisa kak? Yang paling bawah kak? Oke, silakan kakak ya. Oke. Apa isinya Kak Peri? Ini kan hasil pemikiran kakak nih kak. Sebentar kak ya. Nih. Tidak, maksudnya kolomnya yang 3 itu. Enggak, yang halaman berikutnya kak. Halaman berikutnya kan ada pertanyaan tuh. Anak mau kenapa? Geser kak. Gini kak, sebentar. Oh, saya share-in. Oh ya, ini enggak share screen ya. Bentar kak. Aduh. Bang, tulisannya nak do situ do Bang Ferry. Ya, bentar. Lanjut. Wah, lambang-lambang di ujung pun nak do di situ ditampil. Nah, di sini kan bentar kak. Ini kan yang nah. Ini halaman pertamanya nggak kak ya? Kelihatan kak? Kelihatan nggak kak ya? Ini halaman pertamanya ya. Yang kakak tulis itu langsung di sininya kak. Di halaman Dia 2-nya. tapi harus bacas Pak. Mati lampu beko. Inalahi. Bisa kak? Mah, itu ya. Di halaman selanjutnya kak? Pion lice. Kamu aku. Yang bagaimana nggak maunya kak? Kalau nggak bisa diketik kak ya? Belum. Balik deh lo. Coba di refresh kak. Refresh aja dulu kak. Kita buka lah ini diketik semua. Kita buka lagi diketik nomor ya. Masa gitu? Lagi diketik enggak? Sinyal mungkin ada sinyal. Mana itu? Sebentar. Bukan mau diketik tuh.
Alamak. Mandeh sebentar ya kak ya, bentar kak ya. Berarti ini ada yang gini aja kak. Kalau jambornya nggak bisa kayak ini nih, harusnya di jambor bentar kak ya, bentar kak, bentar kak, bentar. Ini udah dibagikan, linknya udah dibagikan. Kawan-kawan ada yang bisa, Ber. Kece bang, view only berarti nggak bisa mengetik doh bang. Cuman bisa mencari ya view only ada bacuannya di atas Oh, kanan. view only online, view only katanya ya. Salinan. Bentar kak, coba siapa salinan. View only ya, view only. Kok dicari nggak bisa dibuka nggak bisa ya. Balik kok. Sebentar ya kak, sebentar ya kak ya, bentar kak. Bentar, sebentar. Ini masalahnya apa ya? Aduh, bingung nih. Bentar kak. View only katanya. Oh, lihat editor. Oke. Oke, bentar kak ya. Bentar kak. Link lagi kak ya. Coba itu kak. Yang coba kakak klik yang di link terakhir kak. Mudah-mudahan bisa kak. Bisa kak? Oke. Terima kasih kak Desia. Silakan kak dituangkan hasil apanya di itunya kak, di jambornya sembari saya menulis ini kak, soal yang selanjutnya. Jangan lupa buat itunya ya kak ya, buat namanya ya kak.
Ya Kak, kok belum ada yang nulis Kak? Tolong Kak diisi jambornya Kak. Yang itu Kak, yang halaman 2 itu udah bisa ditulis nggak Kak ya? Oke, lagi nulis Kak ya. Oke Kak, lanjut Kak. Ini Kak Eka ya Kak Eka. Cuman baru namanya aja ya Kak Eka ya. Silakan Kak, ditulis Kak. Bagaimana selama ini Kakak menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran PKG PJOK ini mulai dari modul 1.1 hingga 1.3. Ya Kak, silakan Kak. Oh enggak, kalau panjang Kak Resi ya, bikin 2 itu aja Kak Resi. Kalau panjang. Dia tuh ada terbatas kata-katanya, kalau panjang bikin 2 itu aja. Bikin 2 sticky note aja. Iya, nih Kak Eka ya. Iya oke Kak Eka. Saya bacakan dikit Kak Eka ya. Nih Kak Eka nih kreatif nih orangnya nih. Kakak, bagi yang tidak bisa, kakak yang klik ini kakak ya, yang sticky note ini kakak ya. Nah, jadi silakan kakak ketik jawabannya di sini, tulis namanya dulu kakak ya, habis itu baru disimpan kak, baru bisa dia. Oke, kita bacakan dulu dari Kak Eka. Mengulas kembali materi yang telah dipelajari. Kegiatan ini biasanya dilakukan secara mandiri dengan membaca catatan yang berkaitan, memahami dan mencatat poin-poin pentingnya ya Kak Eka. Kita catat lagi, kita refleksi lagi apa yang kekurangan kita, apa yang harus ditingkatkan lagi, apa yang harus dirubah gitu kan Kak Eka ya. Mantap sekali Kak Eka. Kita lanjut di sini ada dari Kak Enzi ya Kak Enzi. Oke. Ada 2 Kak Enzi ya. Oke Kak Enzi. Kita bacakan Kak ya. Silakan kakak yang lain Kak. Kak Enzi Astareni, selama mengikuti program ini saya mendapat ilmu baru untuk meningkatkan keprofesionalan kita sebagai guru PJOK, memahami karakter siswa benar, juga mempelajari beberapa metode pembelajaran sesuai
diajarkan dalam pelaksanaan pembelajaran PJOK. Ya, benar sekali Kak Enzi. Di sini kita artinya kita sama-sama menuntut ilmu Kak ya, sama-sama berbagi ilmu, sama-sama artinya di sini kita berbagi praktik baik. Ya Kak ya. Ini ada lagi nanti dari Kak Resi. Kak Resi berpendapat momen yang paling mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul kemarin adalah ketika mempelajari tentang melakukan gerak untuk denyut nadiah. Benar sekali ya Kak. Itu salah satu kegiatan pembelajaran gerak gitu Kak ya. Yang dimana dengan pembelajaran gerak itu kita dapat mengukur, mengetahui apakah seseorang itu dalam keadaan bugarkah, dalam keadaan sehatkah, itu dapat kita ukur dari denyut nadi sebelum atau denyut nadi istirahat dan denyut nadi setelah melaksanakan kegiatan. Ya. Ini lanjutannya dari Kak Resia. Setiap anggota menunjukkan rasa saling menghormati pendapat satu sama lain. Semua berperan aktif dan saling melengkapi konten ini ya. Ya Kak, benar sekali Kak ya. Jadi sesuai dengan kesepakatan kelas kita yang pertama Kak ya, saling menghormati Kak ya, apapun pendapat dari kakak-kakak semua itu nggak ada yang salah Kak gitu kan, nggak ada yang salah, cuman kalau seandainya ada yang kurang nanti bisa kakak-kakak yang ada pengetahuannya tentang itu memberikan sarannya, masukannya, sehingga kita di sini dapat pembelajaran yang lebih bermakna tentang apa itu pembelajaran PJOK dan apa itu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ini masih ada lanjutan dari Kak Enzi nih ya. Saya melaksanakan refleksi biasanya setelah mengikuti Zoom. Iya. Oke Kakak ya. Silakan Kak. Untuk selanjutnya Kak di apa namanya? Di pertanyaan selanjutnya Kak silakan. Ini Kak Yel. Ya Kak Yel akhirnya masuk juga Kak Yel ya. Alhamdulillah Kak Yel. Saya selama mengikuti Zoom ini saya enjoy dan juga tidak banyak menyita waktu dan dapat ya Kak, sebenarnya apa ya? PKG PJOK ini peningkat yang judulnya adalah peningkatan kompetensi guru. Bagaimana dalam pelatihan ini kita bisa untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru PJOK yang dimana mindset kita atau mindset dari pola pikir dari orang-orang baik dari guru yang lain ataupun masyarakat atau yang lainnya lah gitu kan, yang beranggapan bahwa pembelajaran PJOK itu simpel aja sih, siapa saja bisa gitu loh. Artinya gini, dikasih aja anak tuh bola, main bola udah, gurunya duduk-duduk manis di kantor gitu kan, padahal enggak juga kayak padahal kita juga juga butuh persiapan gitu kan. Kita juga membuat modul, kita juga membuat asesmen, kita juga memahami karakteristik dari peserta didik kita gitu kan, tidak semudah membalikkan telapak tangan dan tidak semudah pemikiran masyarakat orang-orang di luar sana Kak ya. Kita lanjut ke slide berikutnya nih. Di sini sudah ada, ini Kak Eka nih pintar kali nih, hebat Kak Eka nih. Udah bisa duluan. Lanjut Kak Eka sampai pertanyaan yang 6 Kak Eka ya. Kita bacakan dulu tentang ini dari pendapat Kak Eka. Kak Eka berpendapat di sini. Ini biasa siapa yang biasa nih. Bagaimana perasaan Kakak saat menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran Kakak setiap kali peserta harus menulis refleksi? Nah, di sini Kak Eka berpendapat refleksi diri membantu saya meningkatkan kesadaran diri ya Kakak ya. Kita sebagai guru PJOK apa saja kewajiban kita dalam mengajar, memberikan hak belajar siswa gitu Kakak ya. Memungkinkan seseorang untuk lebih memahami nilai-nilai kepercayaan dan motivasi pribadi dengan menyadari aspek-aspek ini. Seseorang dapat membuat keputusan yang lebih sesuai dengan identitas dan tujuan hidup mereka. Ya benar kali Kakak ya. Bagus nih tulisan Kak Eka ini. Salut saya nih. Ya kita ini dari Kak Resi ada 2 Kakak ya. Ini yang pertama. Saya bacakan yang pertama dulu. Oke.
Ini dari Kak Resi, perasaan saya selama dan setelah mempelajari modul 1.1 hingga modul 1.3 sangat senang dengan mempelajari modul tentang PJOK, dan yang lebih membuat saya senang lagi adalah saya semakin menyadari bahwa saya berada di dalam komunitas yang terdiri dari orang-orang yang luar biasa. Ya Kak, alhamdulillah kayak kakak-kakak yang terjaring yang masuk ke dalam pelatihan PKG PJOK ini, kakak-kakak luar biasa sekali Kak. Di sini artinya kita bagaimana ya? Artinya di sini kita sama-sama ingin menambah ilmu, sama-sama berbagi praktik baik, berbagi ilmu, dan apa ilmu baru yang di luar sana yang baru yang bisa kita serap gitu kan Kak ya. Saya juga seperti itu Kak. Di sini selanjutnya nih ada dari Kak Enzi. Ya silakan Kak yang lain Kak, tuangkan hasil pemikirannya Kak. Ini Kak Enzi berpendapat, perasaan yang dirasakan senang dan merasa semangat karena banyak ilmu baru yang didapat sehingga dapat mengupdate diri lebih baik dalam mengajar ya Kakak ya. Kita dapat mengetahui sejauh mana ya kemampuan saya dalam mengajar, pembelajaran PJOK di sekolah gitu kan. Kemudian apa saja yang harus saya tingkatkan gitu kan. Apa saja yang harus saya upgrade. Ya, benar sekali itu Kak Enzi, memang setiap kita itu jangan sampai merasa puas dengan diri apa yang kita dapat sekarang gitu. Ya nih Kak El, saya senang ya. Alhamdulillah saya juga senang Kak El, dan bisa memahami bagaimana dalam menerima ilmu baru dari kakak dan dapat menambah keceriaan ya Kakak ya. Selain nambah ilmu, di sini kita juga bisa saling lebih mengenal gitu kan kayak bisa saling apa namanya tuh, kayak reunian gitu ya Kak ya. Iya Kak, saya juga senang Kak bisa lebih mengenal kayak Kak semua gitu kan Kak, apalagi dari empat kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman ini kan tidak semudah kita bisa bertemu, sering bertemu atau tegur sapa gitu, atau mungkin kita tahu orangnya nggak tahu namanya gitu Kak ya. Alhamdulillah di sini kita dipertemukan dengan baik sekali Kakak. Kemudian ini siapa nih Kakak biasa? Iya Kakak ya, seperti biasanya aja Kakak ya. Silakan Kak, lanjutan lagi Kak. Nah di sini ini Kak Eka nih, saya salut nih Kak Eka ya. Hal apa saja yang menurut Kakak yang lebih baik berkaitan dengan refleksi? Hal apa yang menjadi tantangan? Ya, di sini Kak Eka sudah lebih dahulu menuangkan hasil pemikirannya. Beberapa tantangan. Nah, beberapa tantangan dalam refleksi diri diantaranya bias emosional dan distorsi kognitif. Biasanya kurangnya umpan balik, keterbatasan waktu. Ya, ini Kak Eka nih apa namanya tuh? Ini kata-katanya dalam sekali Kak Eka. Bisa saya minta sedikit Kak Eka? Kak Dalila Olisiska, silakan Kak Eka ya. Kak Eka, di apa Kak? Ini saya besarkan dikit Kak Eka ya. Aneh, bisa dijabarkan sedikit Kak? Mana ini Kak Eka? Open cam, open mic Kak Eka. Bisa dijelaskan sedikit Kak, maksudnya ini Kak, beberapa tantangan dalam refleksi diri diantaranya bias emosional dan distorsi kognitif. Ya, ini bagus nih Kak ya, cuman saya bisa minta, halo Kak Eka? Halo Kak Eka, bisa dengar Kak Eka? Bisa dijabarkan sedikit Kak Eka? Maksudnya apa dari Kak Eka ini sudah bagus sekali Kak ya, cuman
kalau Kak Eka bisa menjabarkan sedikit lagi itu alangkah lebih baik lagi gitu kan Kak. Kayaknya Kak Eka ini lagi ke belakang kayaknya ya. Ya kita lanjut bacakan ini dari Kak Enzi. Kak Enzi berpendapat, saya lebih memahami tentang diri sendiri dan memperbaiki kelemahan diri kita untuk meningkatkan kualitas diri sendiri, membangun kerjasama dengan tim, dan membangun hubungan sosial antar teman sejauh ya kayak kesuksesan kita itu tidak lepas dari adanya hubungan timbal balik kayak baik timbal balik antar teman-teman sejawat, antar kepala sekolah, hubungan baik dengan wali murid, bahkan hubungan baik dengan siswa tersebut juga harus kita membuat kita itu lebih open mind gitu, artinya membuka pikiran kita lagi gitu, bagaimana seharusnya kita melakukan pembelajaran PBJOK ini lebih baik lagi dan lebih profesional ya Kak ya. Ini masih lanjutan dari apa nih? Dari Kak Enzi. Yang menjadi tantangan adalah memberikan masukan kepada diri sendiri untuk meningkatkan kualitas mengajar yang dimiliki agar lebih baik dan memperbaiki kelemahan ya Kakak ya. Kadang itu loh Kakak ya, untuk memotivasi diri kita sendiri itu kadang agak sedikit susah ya Kakak ya. Itu tuh makanya kita tuh harus bekerja sama dengan teman sejawat gitu kan Kakak ya. Kita kembali ke slide sebelumnya, masih ada yang itu Kakak ya. Ini Kak Wira, ini Kak Wira ya. Oke Kak Wira, di sini kakaknya. Saya sangat senang sekali dan menimbulkan kepuasan sendiri terhadap saya karena dapat hal-hal baru dari komunitas. Iya Kak, artinya di sini yang seperti tadi ya Kak ya, kita saling berbagi, merubah paradigma kita, hal-hal baru apa yang di luar sana yang belum kita ketahui, jadinya kita dapat mengetahui melalui komunitas-komunitas kita ya Kak ya, seperti ada kayak SCL kemarin gitu kan. Kadang itu di luar sana udah kayak seperti hal-hal tersebut atau apa namanya sebutan itu bagi mereka di luar sana sudah biasa, cuman bagi kita yang belum tersentuh dengan apalah gitu kan, jadi kayak ini hal yang baru, itu ini apa ya gitu kan Kak ya. Jadinya melalui komunitas kita bisa saling berbagi ilmu. Benar sekali Kak ya. Ini Kakak, tolong Kakak yang lain mana nih Kak? Hasil pemikirannya Kak, tolong Kak. Oh ini yang dari Kak itu tadi ya, Kak Resi yang jadi itu. Oke Kak Resi. Tolong Pak, Kak Purnawarman Kak, digores-gores lagi sticky note-nya Kak. Ini mana nih dari Kak Eko juga, Kak mana nih Kak Opet gitu kan. Ini sedikit lagi nih dari Kak Enzi. Ini Kak Enzi. Tantangannya beradaptasi dengan hal baru yang didapat ya Kakak ya setelah melaksanakan refleksi, karena diri butuh waktu untuk dapat menyesuaikan. Ya benar sekali Kakak ya, hal-hal yang baru itu kadang menjadi membuat kita canggung dengan sesuatu baru atau apapun gitu Kakak ya, karena kita belum terbiasa dengan hal baru tersebut. Ini Kak, tolong Kak. Slide yang ini belum lagi Kak, yang nomor 4 Kak. Kita sampai 6 Kak. Kita mulai tadi jam berapa ya? Jam 8.12. 8.45. 45 tambah 12. Nanti kita akhiri jam 9 lewat dikit ya Kakak ya, jam 9:05 gitu biar bisa lebih Kakak ya. Oke, di sini sudah ada dari Kak Eka lagi. Iya Kak Eka. Kak Eka pemenangnya hari ini.
Biar saya yang itu aja Kak Eka ya. Ini saya salut nih sama Kak Eka nih. Jarang ngomong tapi di Jamur udah itu hasil pemikirannya bagus-bagus nih. Saya akan menjelaskan rubrik dengan jelas kepada siswa sebelum penilaian tinjau ulang rubrik setelah pertama kali digunakan. Iya Kak ya. Ya, bagus tuh Kak. Sebelum kita melakukan untuk menulis refleksi rubrik refleksi itu kita artinya kita diskusi ya kayak dengan para siswa. Artinya rubrik yang kita buat ini sudah bisa belum disesuaikan dengan peserta didik kita gitu kan, atau setelah kita diskusikan, setelah kita mau refleksi, perlu tinjauan ulang nggak gitu, perlu diperbaiki nggak gitu, atau ini sepertinya terlalu mudah gitu kan, atau ini sulit nih dijangkau untuk peserta didik kita, atau kita turunkan dulu sedikit apanya tingkat tantangannya gitu kan Kak. Kak Eka bisa nggak? Saya sedikit mau open mind nih sama Kak Eka. Tolong Kak Eka bisa di itu Kak Eka. Kak Eka, iya nih. Oh, mati lagi kameranya. Bisa Kak Eka hidupkan lagi kameranya Kak. Kita diskusi sedikit Kak. Kak Eka. Sepertinya Kak Eka nih lagi malu-malu dia. Nggak apa-apa Kak. Kita diskusi aja Kak. Ini dari KNZ rubrik ya. Di sini KNZ mengatakan rubrik yang digunakan sebaiknya jelas sehingga mudah dimengerti oleh peserta didik, dapat melaksanakan evaluasi dengan transparan dan ini Mas kita tunggu kelanjutannya ya Kak NZ. Ini dari Kak Resi lagi nih. Cara menggunakan rubrik adalah mengidentifikasi tujuan evaluasi ya benar Kak. Rubrik yang dapat menilai aspek-aspek yang esensial dari kemampuan siswa. Ya Kak itu benar sekali Kak ya Kak Risi. Kita sesuaikan dengan kemampuan siswa kita, peserta didik kita. Ini lanjutannya dari Kak Enzi tadi. Oke. Yang transparan dan memberikan apresiasi berbentuk reward terhadap ya bisa itu Kak. Kita tentukan target, contohnya misalnya kan dalam lempar turbo aja misalnya gitu kan. Untuk pembelajaran anak SD, lempar turbo kita tentukan target. Untuk putra misalnya targetnya 16 meter gitu kan. Jadi kelas anaknya siswa tersebut bisa mencapai 16 meter, kita tambah lagi 1 meter. Jika sudah bisa cepat 17 meter, kita kasih reward. Rewardnya nggak usah yang besar-besar ya Kak ya, yang pokoknya yang bisa memacu semangat peserta didik kita. Ya. Oke. Nih Kak, tolong Kak. Sepertinya kakak-kakak yang lain lagi itu ya, lagi mempersiapkan diri untuk apa namanya, lagi rapat kakak ya.
Iya. Kak Eka, tolong Kak bisa dibacakan Kak. Pendapatnya Kak di apa nih? Pertanyaan nomor 5. Ya Kak Eka? Ya, ya Kak Peri, baiklah Iya Kak Peri. Iya Kak, kedengaran Kak? Pertanyaan nomor 5, bagaimana seharusnya kakak bisa menulis, bagaimana seharusnya kakak bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang kakak butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam? Jadi di Iya, sini Kak. saya mempertimbangkan agar lebih baik pemikiran kritis, objek pemikiran kritis. Refleksi adalah pemikiran kritis, yaitu mempertanyakan segala hal tentang pengalaman, perasaan, dan bacaan Anda. Kak Peri? Iya Kak. Yang kedua, objektivitas. Ya. Bersikap berdasarkan fakta dan tidak memihak. Oh Itu iya saja, benar. Kak Peri. Iya Kak. Ya terima kasih Kak Eka. Sedikit penjabaran dari Kak Eka ya. Di sini Kak Eka menuliskan saya mempertimbangkan agar lebih baik gitu kan, berpikir kritis, objektivitas, pelepasan, membandingkan dan mengontraskan, kemudian menilai bukti. Artinya di sini berpikir kritis bagaimana anak ini harusnya kayak gimana lagi gitu, karena kalau anak ini perangainya kita harus berpikir kritis untuk apa namanya tuh, tantangannya gitu Kakak ya, menghadapi tantangannya. Di sini sudah ada Kak Resi. Ya Kakak, tolong kita selesaikan sampai nomor 6 Kakak ya, kita bacakan, kemudian kita simpulkan Kakak ya. Kita cuma 45 menit Kakak. Oke. Ini Kak Resi, ini dari Kak Resi juga bukan? Kak Resi mengatakan menceritakan kembali fakta-fakta, meringkas poin-poin utama, dan menggambarkan konsep atau detail yang penting. Ya, benar sekali Kak. Jadi dalam refleksi itu kita fakta-fakta apa saja kejadian-kejadian yang baik itu kejadian baik maupun kejadian buruk, kita catat itu sebagai apa namanya tuh, daya ingat kita ya, untuk merefleksikan, untuk menjadikan kedepannya lebih baik lagi ya. Kemudian mencetak poin-poinnya, menggambarkan konsep. Ya benar sekali Kak Resi, bagus sekali nih Kak Resi ya. Ya Kak, selanjutnya Kak kita lanjut ke slide yang ke-6 yang ke-7 dia nih Kak Eka lagi, ini Kak Eka nih salutnya. Bentar nih. Menurut saya refleksi nih, pertanyaannya apa yang bisa Kakak lakukan untuk memastikan bahwa peserta menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu Kakak? Oke. Menurut saya refleksi diri, diskusi dengan guru lain, evaluasi formatif ya Kakak ya. Artinya di sini kesuksesan kita itu tidak terlepas dari diri kita sendiri Kakak ya. Walaupun bagaimana kita menilai diri kita itu sudah sangat profesional gitu kan ya, ilmunya sudah lebih dari cukup, keterampilan sudah jauh lebih baik gitu kan, tidak bisa dikatakan bahwa kita memiliki semua itu kita bisa berhasil sukses dengan sendirinya, enggak ya Kak ya. Artinya di sini kita juga butuh bantuan atau masukan dari orang lain, terutama itu teman-teman dari teman-teman sejawat, dari apa namanya, dari sekolah kita yang itu yang utama sekali gitu Kakak ya. Itu nggak akan terlepas dari
orang lain gitu ya. Apalagi kalau kita itu sebagai seorang anak gitu kan, kayak kesuksesan kita itu tidak terlepas dari doa orang tua gitu. Apalagi doa ibu itu menembus langit ya. Sedikit ceramah. Di sini ada lagi dari Kak Resi. Kak Resi berpendapat mengumpulkan umpan balik dari siswa ya dan rekan kerja, membantu guru memastikan bagaimana kelas yang bertanggung jawab yang berlangsung. Oke. Ya Kak ya, artinya di sini kita merefleksi di saat pembelajaran, baik sebelum maupun sesudah pembelajaran, memang seharusnya kita itu meminta pendapat dari peserta didik kita tentang proses pembelajaran yang telah kita langsungkan. Apakah peserta didik kita itu puas dengan apa yang materi yang kita berikan, apakah peserta didik kita itu mengerti, paham, dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yaitu ini benar nih, udah Kak Resi ini sudah bagus nih, udah mantap. Ya selanjutnya Kak Enzi, mana Kak Enzi, Kak Wira, Kak Wan gitu kan, silakan Kak. Kita tampung sedikit lagi Kak, 2 lagi lah. Kita tampung 2 lagi, habis itu kita simpulkan sebelum kita tutup. Ini dari Kak Il nih. Dari Kak Il ada di pertanyaan nomor 5. Saya menuliskan refleksi merupakan komponen penting dalam sebuah proses pembelajaran dan merupakan langkah terbaik dalam pembelajaran. Iya Kak, benar sekali. Refleksi itu adalah komponen yang sangat penting untuk kita memacu semangat kita lagi Kak ya. Di sini juga Kak Il menuliskan bagaimana Kakak menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Kak Il, saya menggunakan rubrik refleksi kepada siswa dengan jelas kepada siswa sebelum melaksanakan penilaian dalam pembelajaran yang efektif. Ya, rubrik itu kita juga mengetahui kemampuan peserta didik kita melalui rubrik ya Kak ya. Sini Kak Il juga berpendapat dukungan emosional. Bentar ya. Dukungan emosional. Sebentar ya Kak. Oh, ini saya ada dukungan emosional dan kebahagiaan, tantangannya misal saya anak yang tidak mau menerima pendapat. Iya, ya itu Kak. Susah dibilangin, anak itu adalah tantangan terberat bagi kita sebagai seorang guru gitu kan. Apabila kita menemukan seorang anak itu yang susah dikatakan, apabila dia salah kita beri nasihat atau kita betulkan, dia itu mendongkol, melawan dalam hati, itu adalah tantangan tersendiri bagaimana kita merangkul peserta didik kita itu supaya bisa berlapang dada, menerima kesalahan, dan mengakui kesalahannya gitu kan, dan menghargai. Intinya di sini saling menghargai ya Kakak ya. Ada lagi Kakak? Selanjutnya, oke, ini dari Kak Enzi ya. Kak Enzi Kak Enzi mengatakan merefleksi, mengakui kelemahan kita dan memperbaikinya serta meningkatkan kualitas diri menjadi. Oke ya, benar Kakak. Ya benar Kakak sekali ya. Bagaimana kita itu sebagai guru berupaya pembelajaran yang kita ajarkan kepada peserta didik kita itu dapat diterima dengan baik, dengan senang hati, riang gembira oleh peserta didik kita. Itu tidak hanya itu, kita berupaya, tidak berupaya sih, udah stigmanya juga dari peserta didik kita itu guru PJOK itu guru yang sangat dinanti-nantikan. Artinya saat pembelajaran PJOK itu adalah pembelajaran yang sangat ditunggu-tunggu, yang sangat dinanti-nantikan oleh peserta didik kita, di mana mereka di saat pembelajaran PJOK itu mereka bisa melepaskan kejenuhan mereka, kepenatan pikiran mereka setelah mempelajari dalam kelas suntuk, melepas suntuknya mereka bisa bermain-main gitu kan, bisa bercanda-canda, bergurau sesama mereka,
Kemudian tidak terlepas dari itu, peserta didik melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, ya. Ya kakak, sedikit lagi masih ada nggak ya? Oke, di sini sudah ada 2, Kak Eka dengan Kak Resi. Oke. Oke kakak, saya tutup screen-nya dulu ya, sedikit saya simpulkan. Ya, itu adalah hasil dari refleksi kakak-kakak semua, hasil dari pemikiran kakak-kakak semua yang telah kakak tuangkan di dalam Jambor. Memang benar sekali kakak-kakak ya. Refleksi itu sangat penting bagi kita sebagai guru untuk timbal balik mengukur kemampuan kita, mengukur sejauh mana kita proses pembelajaran kita yang telah kita lakukan kepada peserta didik kita untuk menjadi lebih baik lagi gitu kakak-kakak ya. Saya sangat senang sekali, sangat berterima kasih sekali kepada kakak-kakak yang telah menuangkan hasil pemikirannya di Jambor yang mana dapat dapat memicu kita, merubah mindset kita, merubah paradigma kita sebagai guru PJOK dulu. Artinya kita merubah paradigma kita dulu sebagai guru PJOK, bagaimana guru PJOK itu yang lebih baik lagi. Bagaimana kita itu memberikan hak kepada peserta didik kita untuk memberikan pembelajaran, proses pembelajarannya. Artinya di sini kita memberikan hak belajar untuk siswa kita. Kita berikan jangan sampai anak-anak itu pembelajarannya tidak mendapatkan dengan yang seutuhnya gitu kan Kak ya. Tidak hanya itu, kita juga bisa memberikan perubahan paradigma kepada guru-guru yang lain, kepada masyarakat, warga sekitarnya, bahwa pembelajaran PJOK itu tidak segampang yang mereka pikirkan, yang mana pemikiran mereka itu anak itu bisa pembelajaran PJOK, bariskan anak, kasih bola, udah gitu kan, udah tercapai tujuan pembelajaran yang enggak seperti itu ya kakak ya. Dimana sebelumnya itu kita juga membuat modul gitu kan, kita juga mempelajari materi ajar kita juga memikirkan seandainya sarana, prasarana, aset di sekolah kita tidak mencukupi, kita juga berpikir ya Kak ya, ini kita butuhnya bola ini gitu kan, sementara di sekolah kita tidak ada bola tersebut, bagaimana kita menyiasati sarana media pembelajaran kita. Ya Kak, di sini ada yang ingin menambahkan sedikit menuangkan secara secara lisan refleksi kita yang telah kita pelajari dari modul 1 sampai modul 3, rangkumannya ya Kak ya. Kini saya minta 1 orang aja Kak ya yang bisa memaparkan hasil refleksi kita dari modul 1 sampai modul 3. Siapa Kak? Tolong Kak, bisa raise hand Kak? Sebelum kita tutup Kak ya. Kak Resi, bisa Kak? Rangkumnya Kak, kesimpulannya Kakak itu refleksinya dari modul 1 sampai modul 3 ini apa yang Kakak dapatkan, yang paradigma baru apa yang Kakak dapatkan gitu Kak. Silakan Kak, raise hand Kak. Kita butuh 1 orang sebelum kita tutup Kak. Kak Resi mati. Ya, siapa Kak? Kak Enzi? Bisa Kak? Nggak apa-apa Kak, kita di sini saling berbagi Kak, saling berbagi aja, nggak apa-apa, nggak usah panjang gitu kan Kak. Saya butuh 1 aja Kak sebelum kita tutup Kak. Kak Resi bisa Kak? Ini kayak Kak Resi jaringan lagi bermasalah. Kak Enzi bisa Kak? Tolong Kak, tuangkan pemikiran sedikit aja Kak. Iya. Mencoba menjawab ya Kak. Menurut saya dari pembelajaran kita pelajari dari modul 1 sampai ke modul 1-3, kita mempelajari bahwa banyak hal baru yang kita pelajari dalam kegiatan program PKG PJOK. Salah satunya kita mengetahui apa saja kelemahan kita dalam pembelajaran. Terus bagaimana cara kita memperbaikinya, mendapat metode-metode baru dalam meningkatkan pembelajaran yang diajarkan di sekolah.
mengetahui bahwa siswa itu memiliki kemampuan dan bakat yang berbeda dalam menguasai pembelajarannya atau pembelajaran berdiferensiasi. Iya benar. Jadi sebagai guru olahraga tidak bisa memaksakan materi itu diajarkan dan harus dikuasai oleh seluruh siswa dalam bentuk satu metode saja. Bisa jadi siswa tersebut tidak suka dengan metode tersebut. Contoh, ketika kita memakai metode audiovisual, mungkin sebagian siswa menyukainya, tapi ada siswa yang menyukai kinestetik atau langsung terhadap praktek gitu. Iya benar. Jadi untuk meningkatkan kualitas kita, emang harus mengikuti pelatihan seperti ini, Kak. Jadi ketika kita banyak mengikuti pelatihan seperti ini, bahwa kita mendapatkan banyak ilmu untuk memperbaiki kualitas kita sebagai guru PJOK. Menurut saya begitu. Iya, ya benar sekali Kak. Terima kasih Kak Enzi atas pemaparannya. Benar sekali Kak ya. Sebenarnya kita udah telat gitu Kak ya dalam meningkatkan kompetensi kita ini. Apalagi Kota Pariaman, antusiasnya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan ini sangat sedikit sekali Kak ya. Kalau dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain Kak ya. Seperti apa ya? Pesisir selatan aja. Kemarin aja pesisir selatan itu fasilitatornya aja Kak ya 19 orang Kak. 19 orang. Kota Solo ada berapa tuh? 17 orang gitu. Cuman alhamdulillahnya kita di Kota Pariaman ini ada dapat 5 gitu Kak, 5 fasilitator gitu kan. Jadi nggak mudah juga untuk kita mengikuti mendapatkan pelatihan-pelatihan seperti ini. Jadi jika ada pelatihan-pelatihan lain laginya, saya harapkan kakak-kakak bisa mengikuti Kak. Sebenarnya PKG ini tidak ribet gitu loh. Santai kakak ya. Kita lihat modulnya, jika ada tugas kita kerjakan gitu kan. Untuk Zoom-nya kita paling 2 kali seminggu gitu kan Kak ya. Jadi nggak memberatkan. Jadi kita bisa melakukan pelatihan sembari melakukan kegiatan yang lain gitu kan Kak ya. Ya, oke Kak Desi. Ya Kakak, itu hasil diskusi kita hari ini terkait refleksi perubahan paradigma diri kita sebagai guru PJOK, yang mana hari ini 1 JP 45 menit yang sudah berlangsung. Terima kasih saya ucapkan pada kakak-kakak semuanya untuk yang telah antusias dan berpartisipasi, dan telah meluangkan waktunya ya Kak ya demi lancarnya kegiatan kita hari ini. Sebelum saya akhiri, tolong kakak kita ambil foto dulu Kak ya. Ya Kak Enzi, terima kasih Kak Enzi ya. Kita open cam Kak, kita ambil foto bersama dulu. Yang bisa Kak ya dihidupkan kameranya gitu. Ya Kak, kawan silakan, ada pertanyaan kawan? Silakan mic-nya kawan. Ya, terima kasih Pak Kak Fadil. Saya terlambat tadi karena jadwal baru diketahui. Jadi Iya, kalau dapat agak malam tadi misalkan udah dipastikan kapan sebelumnya. Tadi sekarang saya berada di tepi laut ini. Iya ya Kak. Iya Kak. Ya itu iya Kak. Sebelumnya saya minta maaf juga sebagai fasil Kak ya. Sebelumnya kan kemarin sudah kita sepakati jam 10. Jadi karena ada beberapa guru PJOK kita yang dari Pariaman Tengah, ada kegiatan juga untuk rapat jam 11:30 Kakak ya. Jadi disepakati juga jam 11:30. Jadi ada beberapa juga dari kakak-kakak yang kayaknya kalau sudah pulang sekolah itu untuk buka laptop itu ada rasa malas atau lagi mau istirahat gitu kayak. Jadi ada juga usulan dari kakak-kakak pagi ini aja gitu kan. Setelah kita sepakati bisa gitu kan. Tapi alhamdulillah bisa. Nggak apa-apa kalau Pak Wan kalau seandainya telat dikit nggak apa-apa. Nanti kita masuk Zoom gitu kan ya. Mau ya Pak Wan ya? Ya, untuk kakak semuanya nanti
nanti kita zoomnya hari Selasa lagi kak ya. Hari Selasa itu kita ada 3 JP kak ya, kita sepakati nanti di grup kitanya jam berapa mulainya gitu kak. Hari Selasa itu kita ada 3 JP, artinya 3 JP itu 3 kali 45 menit gitu kak ya, ada sekitaran 130 menit nanti itu, ada 2 jam 15 menit. Nanti kita sepakati dan di grup kita mulainya jam berapa gitu kan kak ya. Oke kak, silakan open kamera lagi kak, kita tag foto dulu kak ya. Salam olahraga ya kak ya. Oke kak Eka, silakan kak Eka, kameranya. Oke, 1, 2, 3 bentar kak ya. Oke, mau yang kemarin belum saya kirim ya kak ya. Oh yang melejit lagi kak, melejit. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih ya kakak ya. Saya ucapkan untuk kebersamaan kita hari ini. Kita lanjut lagi di hari Selasa 3 JP. Tetap semangat kakak sampai akhir. Kemungkinan kita itu tatap muka tanggal berapa tuh? Tanggal 8, tanggal 13 Oktober. Nanti kita lihat kalender lagi kakak ya. Kita tatap mukanya ada sekitaran 6 hari. Ya Kak Gum, silakan Kak Gum. Ada tanya Kak Gum? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kak, mau nanya, masalah tugasnya Kak. Sekarang berapa modul Kak? Oh tugas. Kemarin kan modul 2 udah semuanya kayaknya kan. Kakak coba lagi dari modul 1.3 Kak. Kita kakak lihat lagi. Kalau kemarin tuh Kak Wira ada tuh yang kemarin tuh bilang tuh ada yang di modul 1.3 tuh ada yang tulis jawaban itu Kak, yang kita ketik di komputer gitu kan. Kemudian nanti coba Kakak lihat lagi setelah kita Zoom kemarin di modul 1.3 tuh ada nggak tugas pelaksanaannya, ada kabar saya. Ya siap Kak, makasih ya Kak. Ya Kak. Izin saya matikan ini dulu Kak ya, matikan recordnya.